Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 28 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah tempat perlindungan kami yang aman. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kami semua, agar datang kepada Yesus, meminta akan Roh-Nya, maka itulah perlindungan yang aman bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi dan selamat Sabat buat umat-umat Tuhan di mana saja berada. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 28 Februari tahun 2026, diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, berjudul Tempat Perlindungan yang Aman. Ayatnya yaitu, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Yesaya 26 ayat 21. Segera dan pasti akan datang rasa bersalah yang hampir universal atas penduduk kota-kota karena peningkatan yang terus-menerus dari kejahatan yang disengaja. Kerusakan yang merajalela melampaui kemampuan pena manusia untuk menggambarkannya. Setiap hari membawa pengungkapan baru tentang perselisihan, suap, dan penipuan. Setiap hari membawa catatan yang membuat sakit hati tentang kekerasan dan pelanggaran hukum, tentang ketidakpedulian terhadap penderitaan manusia, tentang kehancuran hidup manusia yang brutal dan kejam. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan, dengan kesabaran panjang dan kasih sayang lembut. Ia berurusan dengan para pelanggar hukumnya. Tuhan bersabar lama terhadap manusia dan kota-kota dengan penuh belas kasihan, memberikan peringatan untuk menyelamatkan mereka dari murka ilahi. Tetapi akan datang waktu ketika permohonan untuk belas kasihan tidak lagi didengar. Keadaan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya di kota-kota besar bangsa-bangsa, menyatakan dengan suara guntur bahwa saat penghakiman Allah telah tiba dan kesudahan segala sesuatu di bumi sudah dekat. Kita berdiri di ambang krisis zaman. Dengan cepat, penghakiman Allah akan menyusul satu demi satu. Api, banjir, gempa bumi, perang, dan pertumpahan darah. Badai murka Allah sedang berkumpul, dan hanya mereka yang menanggapi undangan belas kasihan dan disucikan melalui ketaatan kepada hukum penguasa ilahi yang akan bertahan. Orang benar saja yang akan tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah sampai masa kehancuran itu berlalu. Biarlah bahasa jiwa kita menjadi lain upaya tidak beri, harap dan penghiburan. Hamba yang lemah ini jangan Tuhan tinggalkan. Ya Tuhanku, lindungkan sampai topan pun lalu. Pimpinlah ke labuhan tempat perhentianku. Diambil dari Lagu Sion edisi lama nomor 179, Yesus yang berkasihan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat.
Roh Nubuat berkata dalam Prophets and Kings halaman 275 paragraf 2 yang berbunyi, "Dari zaman ke zaman, setan telah berusaha untuk menjaga manusia tetap dalam ketidaktahuan tentang rencana baik Yehova. Ia, yaitu setan, telah berupaya untuk menghilangkan dari pandangan mereka hal-hal besar dari hukum Allah, prinsip-prinsip keadilan, belas kasihan, dan kasih yang tercantum di dalamnya. Manusia membanggakan kemajuan dan pencerahan yang luar biasa di zaman kita sekarang ini. Tetapi Allah melihat bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kekerasan. Dan meskipun Allah melihat bumi ini dipenuhi dengan kejahatan dan kekerasan, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 67 paragraf 3, Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dengan kesabaran panjang dan kasih sayang lembut, ia berurusan dengan para pelanggar hukumnya. Tuhan bersabar lama terhadap manusia dan kota-kota, dengan penuh belas kasihan memberikan peringatan untuk menyelamatkan mereka dari murka ilahi. Tetapi akan datang waktu ketika permohonan untuk belas kasihan tidak lagi didengar. Dalam tulisan lainnya dikatakan dalam Prophets and Kings halaman 276 paragraf 2, kesabaran Allah sangatlah besar, begitu besar sehingga ketika kita mempertimbangkan penghinaan terus-menerus terhadap perintah-perintahnya yang kudus, kita merasa takjub. Yang Maha Kuasa telah mengerahkan kuasa pengekangan atas sifat-sifatnya sendiri, tetapi Dia pasti akan bangkit untuk menghukum orang-orang jahat yang dengan begitu berani menentang tuntutan yang adil dari 10 perintah Allah. Namun, tidak lama lagi akan tiba saatnya pintu kasihan akan ditutup. Tetapi sebelum ditutup, apakah Allah membiarkan kita? Oh tidak. Testimonies for the Church, volume 9, halaman 91, paragraf 4. Dari zaman ke zaman, Allah telah menyatakan cara kerjanya. Ketika krisis datang, Dia telah menyatakan dirinya dan campur tangan untuk menghalangi terlaksananya rencana setan. Terhadap bangsa-bangsa, keluarga-keluarga, dan individu-individu, Dia seringkali membiarkan keadaan mencapai titik krisis agar campur tangannya menjadi nyata. Kemudian, Dia menyatakan bahwa ada Allah di Israel yang akan menegakkan hukumnya dan membenarkan umat-Nya. Allah tidak membiarkan umat-umat-Nya. Dia akan campur tangan dan perlindungan Allah dinyatakan melalui anak-Nya. Maranatha halaman 67 paragraf 5 berkata, orang benar saja yang akan tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah sampai masa kehancuran itu berlalu. Apakah maknanya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah? Suratnya nomor 58 tahun 1894 paragraf 10 berkata, orang yang telah mengambil bagian dari kodrat ilahi tahu bahwa kewarganegaraannya berada di atas. Ia menerima ilham dari Roh Kristus. Jiwanya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Orang seperti itu tidak dapat lagi digunakan setan sebagai alatnya untuk menyusup ke tempat kudus Allah, untuk menajiskan bait Allah. Orang tersebut meraih kemenangan di setiap langkahnya. Karenanya terimalah rohnya Yesus, dan bersama Dia, bersama Yesus, bersembunyi di dalam Allah. Maka kemenangan menjadi bagian kita di setiap langkah. Sebab Yesuslah tempat perlindungan yang aman. Bapa dalam anak dan anak dalam kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah satu-satunya tempat yang aman untuk kami berlindung, dan satu-satunya cara untuk menerima Kristus sebagai perlindungan yang aman adalah dengan menerima roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus itulah perlindungan kami terhadap semua serangan setan, karena Yesus telah mengalahkan dan bahkan memusnahkan setan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah,
Karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.